Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Untuk absensi apakah ada yang tidak hadir? Ada di bawah, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Sebelum kita memasuki materi ini lebih jauh, lebih dahulu Bapak ingin mengajak kalian melakukan ice breathing yang tujuannya agar kalian lebih termotivasi atau lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya silakan kalian berdiri dulu. Bapak itu 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di paha. Naik, sampai ke dagu. Turun, sampai ke perut. Buka lebar-lebar, ketikkan jari. Buka lebar-lebar, ketikkan jari. Baik, Bapak rasa kalian sudah cukup semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Kebetulan pada hari ini kita akan membahas materi terkait Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau yang sering juga dikenal dengan 5 prinsip dasar hukum dalam Islam. Bapak harap setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan terkait Al-Kulliyatu Al-Khamsah dan macam-macamnya. Kemudian kalian juga bisa mencontohkan atau memberikan contoh dari penerapan Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pastinya kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi ini lebih jauh, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu terkait pertanyaan mengapa minuman keras dan juga berzina itu dilarang di dalam Islam. Apakah ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Baik, silakan saja. Miras itu dilarang karena dapat merusak tubuh, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Apakah ada yang lain mau menambahkan? Iya, Pak. Baik, silakan. Berzina itu merusak nasab dan keturunan, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Baik, benar ya tadi jawaban dari teman-teman kalian bahwa miras dan juga berzina itu di dalam Islam sangat dilarang. Bahkan dalilnya juga jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Memang dosanya itu sangat besar. Baik, memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau disebut juga dengan 5 prinsip dasar hukum Islam, yang dimana apabila dikerjakan Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini maka akan membawa kemaslahatan, dan apabila ditinggalkan maka akan mendatangkan yang namanya kemudaratan atau kerusakan. Dan Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini terdiri dari atas 5 macam. Yang pertama, yakni ada menjaga agama. Yang kedua, ada menjaga jiwa. Yang ketiga, ada menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjaga harta. Yang pertama, yakni menjaga agama. Agama sendiri merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama ini lebih diutamakan dan yang paling utama sebelum menjaga hal-hal lain. Adapun contoh dari cara kita menjaga agama, yakni dengan cara salah satunya dengan mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kenapa demikian? Karena dengan sholat 5 waktu itu kan merupakan salah satu syariat agama Islam
dan juga merupakan tiang agama yang dimana secara tidak langsung ketika kita mengerjakan sholat lima waktu maka otomatis kita sudah mendirikan agama. Begitupun sebaliknya, apabila kita tinggalkan maka kita akan merobohkan agama itu sendiri. Sedangkan yang kedua, yakni menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kita diwajibkan adalah untuk menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia, yang dimana di dalam Islam ini yang namanya pembunuhan itu sangat dibenci, bahkan termasuk perbuatan yang diharamkan dan sangat berdosa besar. Karena Islam sangat menjamin keberlangsungan hidup umatnya, seluruh umat manusia, tidak memandang suku, ras maupun agama. Adapun cara kita menjaga agama, menjaga jiwa, yakni dengan cara pertama memperbanyak amal kebaikan, yang dimana untuk memelihara jiwa kita perlu memperbanyak amal kebaikan, mulai dari berbuat baik dengan orang terdekat kita, begitu, dan juga orang-orang lain yang di luar dari lingkungan kita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang dimana berbunyi, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi cara kita menjaga jiwa tadi yakni dengan cara perbanyaklah berbuat baik. Dan juga ada juga yang kedua yang adalah kalahkan hawa nafsu kita supaya kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Selanjutnya yakni menjaga akal, yang dimana setelah menjaga jiwa kita diwajibkan juga menjaga akal kita. Karena akal itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembeda kita daripada makhluk-makhluk lain. Oleh karenanya manusia itu diciptakan merupakan makhluk yang paling sempurna karena adanya akal. Selanjutnya cara menjaga akal kita ini yakni dengan cara menuntut ilmu. Maksudnya di sini kita pergunakan akal kita ke dalam hal-hal yang baik. Contohnya tadi seperti menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu sehingga akal kita itu terasah untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan, yang dimana contoh dari menjaga keturunan ini, cara yang menjaga keturunan yakni dengan dihalalkannya yang namanya pernikahan, yang dimana Islam sangat melarang yang namanya perzinahan, bahkan itu termasuk ke dalam dosa besar. Makanya di dalam Islam dianjurkan untuk menikah. Itu merupakan salah satu dari menjaga yang namanya keturunan, keberlangsungan hidup umat manusia dengan cara yang halal dan baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang ini bisa bertahan hidup ataupun hidup dengan layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah harta ini, yang dimana dalam tanda kutip Islam memperbolehkan kepemilikan harta dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara menipu, mencuri, ataupun dengan cara korupsi, ataupun dengan melakukan praktek riba. Adapun cara kita menjaga harta yang dianjurkan di dalam Islam itu salah satunya yakni dengan cara menabung, yang dimana untuk menjaga harta secara bijak kita bisa dengan cara menabung. Hal ini sesuai juga dengan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagi kamu. Jadi pada dasarnya menjaga harta ini dalam Islam memang sangat dianjurkan juga. Bahkan kan dikuatkan juga di dalam dalil-dalilnya, termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan materi selanjutnya yakni cara menjaga al-kuliyatul al-khamsah, yang dimana cara menjaga al-kuliyatul al-khamsah ini ada dua macam. Yang pertama yaitu min nahiyat al-wujud, dan
min nahiyati al-adam. Yang pertama yakni min nahiyati al-wujud, artinya dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Dan yang kedua yakni min nahiyati al-adam, berarti dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaan. Jadi dari penjelasan Bapak tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bang. Baik, anak-anak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, Al-Qiyatu Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan apabila ditinggalkan maka akan menyebabkan yang namanya kerusakan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 5 prinsip dasar hukum Islam yang dimaksudkan? Ya, Bang. Baik, silakan saja. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Baik, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh terkait perilaku yang mencerminkan menjaga agama? Baik, silakan tadi. Menjalankan sholat 5 waktu, Pak. Baik, kamu tadi menjawab menjalankan sholat 5 waktu. Nah, coba kamu jelaskan mengapa melaksanakan sholat 5 waktu itu termasuk ke dalam perilaku yang mencerminkan menjaga agama. Karena sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban setiap umat muslim, Pak, dan juga merupakan tiang agama dalam agama Islam. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat kamu. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait tentang Al-Qiyatu Al-Khamsah dan juga macam-macamnya. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan dan simak baik-baik video yang akan Bapak putarkan berikut ini. Silakan. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana di dalam kelompok ini kalian akan mendiskusikan terkait pembelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video yang sedang kalian saksikan tadi, yang sudah Bapak berikan tadi. Untuk waktunya Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi selama kurang lebih 20 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Anak-anak, diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang mari kita dengarkan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Siapa kelompok mana yang mau terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Baik, silakan dengan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Pembelajaran yang didapat dari video tersebut adalah di dalam Islam diwajibkan untuk menjaga harta kita. Bahkan hal ini dikuatkan dalam beberapa dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang mau mencoba juga? Ya, Bang. Baik, silakan. Terus saja. Jadi hasil diskusi kelompok kami yang didapat dari video kedua, yaitu menjaga akal, bahwa di dalam Islam kita diwajibkan menjaga akal, yakni dengan cara menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, untuk teman-teman yang lain, tolong perhatikan teman yang sedang menjawab. Nanti kalian juga akan mendapatkan giliran untuk menjawab. Apakah dipahami? Paham, Bang. Baik. Baik, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, apakah ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini? Saya, Pak, Baik, silakan Randy. berdasarkan hasil yang saya tangkap dari video tersebut tadi, pembelajaran yang dapat dari video tersebut adalah yang dalam Islam diwajibkan untuk menjaga harta kita, bahkan hal ini dikuatkan dengan dalam Al-Quran. Adapun yang kedua,
yaitu menjaga akal, bahwa dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga akal, yakni dengan cara menuntut ilmu, terutama ilmu agama, Pak. Baik, Bapak rasa kalian sudah cukup memahami ya, sampai bisa kalian menyimpulkan sendiri. Nah, mungkin cukup sampai di sini diskusi kita. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk memastikan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Pertanyaan pertama untuk Khairul Fadi, sebutkan 5 prinsip dasar hukum Islam. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga jiwa. Tiga, menjaga akal. Keempat, menjaga keturunan. Dan kelima, menjaga akal. Baik, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua untuk Randy. Berikan contoh perilaku atau perbuatan yang mencerminkan menjaga agama. Menjalankan sholat 5 waktu, Pak. Baik, betul sekali jawabannya. Baik, Bapak kira kalian semua sudah cukup memahami terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, agar bisa kalian pelajari untuk pertemuan minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan melakukan refleksi terlebih dahulu terkait pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian masing-masing ya, di bukunya masing-masing dicatat terkait refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana pertanyaan pertama, yakni hal baik apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, berikan umpan balik atau komentar kalian atau masukan kalian atau saran terkait cara mengajar Bapak agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan nanti satu orang perwakilan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk menjawab dari pertanyaan refleksi tersebut. Dimulai dari sekarang, silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan siapa yang mau mengajukan diri menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan Dani. Baik, izin sebelumnya izin menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran Bapak pada hari ini. Yang pertama tadi, hal baik apa saja yang kami peroleh dalam pembelajaran hari ini. Nah, tentu saja kami peserta didik hari ini mendapat pemahaman lebih mendalam terkait al-kuliyah al-amsah atau 5 prinsip dasar dalam Islam. Selanjutnya, umpan balik atau respon terhadap pembelajaran Bapak hari ini. Kritikan saran saya itu pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak sudah baik dan sarannya dikaitkan lagi serta dipertahankan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali kepada Randy yang sudah menjawab atau sudah memberikan refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini. Dan silakan kalian buka di buku paket kalian itu halaman 30 yang uji kompetensi 1, yang soal desainnya yaitu yang 1 sampai 10 itu tolong kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita mengucap mendalam. Alhamdulillah. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf. Dan atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.